Kali ini kita akan membahas mengenai reference dan pointer ya. Nah, jadi di C++ reference itu adalah alias ya untuk variabel suatu variabel gitu ya. Jadi kayak nama lain gitulah. Nah, jadi ketika reference-nya itu diinisialisasi, maka nama dari reference tersebut itu tidak bisa digunakan untuk mengaliaskan variabel yang lain. Nah, kemudian untuk sintaksnya sendiri kayak gini, tipenya apa ya, datanya itu, kemudian kayak dan ref gitu ya. Nah, nama variabelnya apa. Nah, kemudian di sini kita coba membuat prosedur ya, dimana di sini ada add 10, jadi tinggal variabelnya nanti akan ditambahkan dengan 10 ya. Tapi kita akan lihat yang di main functionnya. Kita punya variabel namanya a, nilainya 5, bentuknya integer, tipe datanya integer ya. Kalau kita print hasilnya akan 5. Coba kita run dulu, compile dan run. Nah, ini hasilnya 5 ya. Kemudian kalau ini ya 5. Kemudian kalau kalian lihat, kita akan membuat reference, nah ini dan ref a gitu ya, sama dengan a. Jadi ref a nya juga akan 5 karena kan dia aliasnya si a ini kayak gitu. Nah, ketika ref a nya itu ditambahkan dengan 5 ya, dimodifikasi, a nya itu berubah karena kan tadi namanya alias ya. Kayak gitu. Jadi di sini ikutan jadi 10 karena 5 tambah 5 gitu. Dan juga kalau kita panggil prosedurnya add 10 gitu ya. Nah, ini akan ditambahkan kan akhirnya. Nah, jadi kita tadi punya 10, kemudian ditambahkan 10, hasilnya a nya menjadi 20 kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang satunya adalah pointer ya. Nah, jadi pointer ini adalah variabel yang menyimpan memori address dari variabel yang lain. Jadi kan suatu variabel yang kita tulis dalam ini ya, VS Code ataupun text editor yang lain itu kan nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam komputer kita ya, disimpan dalam suatu memory address. Nah, jadi si pointer ini akan menunjuk ke memory address tersebut. Nah, jadi sintaknya sendiri adalah tipe datanya apa, kemudian ada star kayak ini, kemudian pointernya sama dengan dan variabel gitu ya. Nah, bintang ini disebut sebagai dereference operator. Ini digunakan untuk mengakses atau memodifikasi nilai pada pointer kayak gitu. Nah, ini contohnya kita membuat variabel yang integer ya, nilainya adalah 10, ini kita namakan a. Jika dilihat outputnya nanti kan 10. Mungkin kita run dulu. Oke. Nah, ini ya, kalau kita scroll ke atas, ini value-nya adalah 10 dan disimpan address-nya itu di dalam memori kita adalah di ya ini ya, 0x16 dan seterusnya. Ini adalah address di dalam memori kita, di memori komputer. Kemudian kita bisa mendeclare pointer dan assign address dari a. Misalkan integer star ptr, ini adalah pointer atau menyimpan address dari si variabel a. Jadi pointer ptr store address ini ptr. Nah, jadi bintang ptr ini akan menuju ke si address si a ini kayak gitu. Jadi a itu adalah si value-nya, ptr ini adalah si address-nya gitu ya. Nama lainnya si ini, si dan a ini kayak gitu. Kemudian untuk akses value menggunakan pointer, kita bisa dereferencing, yaitu dengan cara tambahkan bintangnya lagi kayak yang awal kan. Nah, nanti dia akan hasilnya adalah ini ya, 10 karena seperti nilai a-nya. Nah, kalau kita mau memodifikasi tapi menggunakan pointer, kita harus pakai bintang ini lagi di reference ya. Bintang pointer ptr sama dengan 20, nanti a-nya ikutan berubah ya. Nah, menjadi a-nya sama dengan 20. Nah, ini ada pointer arithmetic. Jadi ini ada array, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, panjangnya 5. Kemudian kita akan ngepointing ke dalam suatu array. Nah, ini pada elemen pertama kayak gitu. Address-nya itu adalah di elemen pertamanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bentukannya array, nanti pointernya akan menunjuk ke ini ya, member yang paling depan ini kayak gitu. Kemudian array element using pointer arithmetic ini kita print kan. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tadi ya, kita punya 5 member, makanya dimulai dari 0. Seperti yang Python juga, C++ juga dimulai dari 0. Ini kenapa 5? Karena ini kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kurang dari 5. Kemudian di incremental. Nah, makanya kita lihat bintang ini kan pointing P. Nah, ini tadi kan P itu untuk yang pertama ya, yang indeks ke 0. Maka jika ditambahkan 1, maka indeks ke 1, kedua, dan seterusnya. Makanya nanti kita bisa looping dapatkan semua nilai dengan accessing melalui pointer gitu.
Nah, itu jadi pointer juga bisa digunakan pada array ya. Oke, mungkin itu cukup sekian, singkat-singkat saja. Selanjutnya kita akan membahas materi yang lain.